Pasca kejadian ribut-ribut dan saling serang di sebuah toko kelontong di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat hari Senin kemarin, tiba-tiba saja pengacara yang kerap mendulang kontroversial ini mendatangi sebuah rumah sakit di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, guna menjalani sebuah perawatan pasca bentrok dengan mantan asistennya Silvi Hais. Lantas benarkah jika masuknya Farhad ke rumah sakit karena ia merasa trauma hingga psikisnya perlu mendapat perawatan? Kalau luka di sini di leher sudah divisum. Muka ada juga. Saya hanya merasakan ada memar, kemudian saya ke antar keluarga di sini, saya pusing, drop, udah kayak mau mati rasanya, mungkin baru pengaruh ke pikiran. Pas sempat visum karena baru terasa bengkaknya itu adalah adanya biru. Oh ini bekas ya. dia apa ini? Ya ini baru terasa bengkaknya biru. Tensi saya agak tinggi, kemudian jantung saya debarnya sampai sekarang. Saya trauma. Saya mengalami trauma dan Regina juga drop semua satu kondisi fisik gitu. Melihat saya mau dibunuh sama Silvi. Dokter menganjurkan atau menyarankan saya untuk periksa semuanya. Saya udah ronsen tadi. Masuknya Farhad ke rumah sakit guna mendapat perawatan khusus memang tidaklah sendiri. Seolah sejiwa dengan kekasihnya Regina yang juga berada di lokasi kejadian, tiba-tiba perlu juga mendapat perawatan di rumah sakit yang sama dengan Farhad Abbas. Karena dia juga ikut-ikutan merasa syok karena melihat kekasihnya diancam oleh mantan asistennya. Terbaringnya Farhad dan Regina secara bersamaan ini rupanya membuat ibunda Regina dibuat pusing karena mau tak mau ia harus warawiri ke rumah sakit. Ya memang ternyata tumbang juga ya, itu sakingnya pasti shock banget gitu karena seumur hidup saya baru kali ini melihat aksi brutal sampai mau kayak dibunuh orang gitu depan mata kita. Biasanya mungkin selama ini kan kita lihat mungkin di TV ataupun mungkin film gitu ya, tapi kalau mungkin pasangan kita yang seperti itu kayaknya nggak bisa kita omongin gitu, shock banget gitu. Ditegar-tegarin, dikuat-kuatin, ternyata memang masih stres, masih kepikiran gitu. Barusan dokter juga periksa, Mbak ini darahnya rendah sekali, cuma 90/50, dia kan rendah banget gitu kan gitu. Makanya saya pikir ya udahlah, mungkin tumbang juga akhirnya. Jadi saya dan Regina betul-betul trauma dengan kejadian ini sehingga kami dirawat kayak begini. Saya malu sih, nggak enak juga dirawat-rawat kayak begini ya. Daripada kita stres, kita tertekan, akhirnya ya masih ada yang datang jenguk-jenguk. Bu, Jam apa teh? Bu sakit apaan sih Bu sebenarnya Bu? Ya, Bu mendadak gitu Bu? enggak ada. Masih. Ada dong. Kejadian yang menimpa mantan suami Nia Daniati ini sepertinya begitu membuat jiwa Farhad dan Regina begitu terguncang. Entah masih dibayangi ketakutan pasca ancaman yang diakui Farhad dilakukan oleh Silvi. Kabarnya keamanan rumah Farhad pun langsung diperketat. Dan soal terbaringnya Farhad ini sepertinya telah sampai ke telinga ayah kandung Farhad. Bahkan saat tim Seleb on Cam ingin mengkonfirmasi ke kantor tempat ayahanda Farhad bekerja, diketahui jika ayahanda Farhad tak berada di kantor. Lantas mungkinkah insiden kali ini membuat ayahanda Farhad ikut terkejut? Teleponnya lucu. Juga kadang jalan. Enggak ada, sekretarisnya nggak bilang. Hah? Sekretarisnya nggak bilang, nggak tahu bapak kembali apa enggak. Katanya lagi keluar gitu. Keluarnya jam berapa? Belum lama, habis sholat soalnya. Dia ini biasa bapak Siang di luar, nggak tahu ada acara apa. selalu begitu Bapak kalau makan siang selalu di luar. Enggak juga. Juga ya. Kayak saya ada rapat. Emang nggak ada agenda Kok sidang? nyambungnya ke bapak sih?
Mau ngapain lagi di itu anak? Dapat lagi peran. Ya inilah kondisi saya sekarang pemirsa. Saya harus dirawat di rumah sakit. Saya tertekan. Saya malu. Ya, saya dizolimin. Keluarga saya belum sampaikan karena saya memastikan saya aman-aman baik-baik saja. Dunia seakan begitu sempit bagi Farhad Abbas dan Silvi Hais untuk tidak saling bertemu dan berjauh-jauhan. Bagaimana tidak, secara mengejutkan keduanya kembali dipertemukan di sebuah toko kecil yang menjual kebutuhan rumah tangga di Kota Bogor yang akhirnya membuat mereka terlibat aksi cekcok dan baku hantam. Dan atas perkara tersebut, pihak kepolisian